Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama tentang sebuah materi yang berjudul penelitian. Jadi apa sih itu penelitian, tujuannya untuk apa, dan seperti apa penelitian itu sebenarnya akan kita bahas bersama. Yang pertama, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi atau arti dari penelitian itu sendiri. Yang pertama, penelitian itu merupakan penyaluran rasa ingin tahu setiap manusia ya terhadap sesuatu masalah dengan perlakuan tertentu, seperti memeriksa, mengusut, menelaah, dan mempelajari secara cermat dan sungguh-sungguh, sehingga diperoleh suatu seperti memperoleh jawaban, pengembangan ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Jadi intinya penelitian itu adalah wujud rasa keingintahuan manusia terhadap sesuatu untuk bisa dimanfaatkan nantinya, seperti itu. Jadi tujuannya apakah untuk memperoleh jawaban, hanya sekedar memperoleh jawaban, atau mungkin dikembangkan hasil penelitian tersebut, atau ingin dimodifikasi, gitu. Itu adalah tujuan dari penelitian. Kemudian yang berikutnya, komponen dari penelitian itu ada beberapa komponennya. Yang pertama, ada rasa ingin tahu, pasti ya. Kita meneliti sesuatu pasti ada rasa ingin tahu. Kemudian yang kedua, ada suatu atau masalah, ada sesuatu atau masalah. Jadi ketika ada suatu masalah, tentunya kita penasaran, ingin mengetahui dan menemukan solusinya, maka kita harus menelitinya. Oke, kemudian yang ketiga, komponen penelitian adalah ada proses atau usaha untuk menyelesaikan suatu atau masalah tersebut. Jadi ada usahanya, ada prosesnya, tidak instan, gitu. Kemudian yang terakhir yaitu adalah ada hasilnya. Jadi tentunya kita meneliti ini ada hasilnya, sehingga tidak berhenti di tengah jalan, gitu. Karena penelitian yang baik itu adalah penelitian yang tuntas. Kemudian untuk penelitian itu kita tentunya menemukan masalah, ya. Kita bertemu masalah terlebih dahulu, kemudian mencari jalan keluarnya atau metode penyelesaiannya. Jadi jangan terbalik, jangan mencari jalan keluar dulu, masalahnya belum ada, gitu. Jadi contohnya nih, pembelian kunci sebuah rumah baru, itu caranya adalah lihat dulu pintu yang didesain, baru beli kunci yang cocok. Bukan membeli kunci kemudian baru melihat jenis pintunya, gitu. Maka kita harus melihat masalahnya dulu, baru mencari jalan keluar. Kemudian contoh yang kedua adalah pemilihan alat pemotong. Nah ini jelas, analisa dulu yang ingin dipotong, baru kita pilih alat potong yang sesuai. Jangan kita menggunting dahan menggunakan gunting kertas, ya, maka tidak akan bisa menemukan jawabannya, gitu. Jadi jangan terbalik, intinya harus masalahnya apa, kemudian cari jalan keluarnya, gitu. Kemudian yang berikutnya, jenis penelitian ini dilihat dari beberapa aspek, ya, berdasarkan hasil, berdasarkan bidang yang diteliti, berdasarkan tempat penelitian, dan berdasarkan teknik yang digunakan. Kemudian yang terakhir berdasarkan keilmiahannya. Itu kita langsung saja bahas yang pertama, berdasarkan hasil atau alasan. Yang pertama, jenis penelitiannya itu adalah berdasarkan hasil, yaitu penelitian dasar atau basic research atas dasar intelektual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan secara tidak langsung digunakan. Jadi intinya adalah basic research ini atas dasar intelektual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan saja, dan secara tidak langsung itu digunakan, gitu. Kemudian yang berikutnya, penelitian terapan atau applied research atas dasar alasan praktis, bertujuan agar dapat melakukan sesuatu jauh lebih baik. Jadi terapan ini, penelitian terapan tentunya penelitian yang digunakan pada bidang-bidang yang sudah diterapkan. Kemudian yang berikutnya, berdasarkan bidang yang diteliti. Jadi
Bidang yang pertama yaitu penelitian sosial, yaitu meneliti tentunya sosial, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Intinya terkait dengan penelitian di sosial. Kemudian penelitian eksakta, contohnya adalah seperti bidang kimia, fisika, matematika, dan lain-lain. Jadi intinya bidang eksakta itu adalah hal-hal yang berbau eksak gitu. Nah, bagi teknik informatika atau komputer adalah sebagai tools. Jadi penelitian ini adalah sebagai tools atau sebagai alat yang dipergunakan dan dapat dipakai apabila ada masalah yang sudah ada jalan keluarnya secara manual, tapi ingin kita kembangkan menggunakan IT, menggunakan komputer gitu. Jadi contohnya nih, menentukan total gaji karyawan pada sebuah PT, ya, pada sebuah perusahaan. Maka ini kita manfaatkan ilmu ke komputerisasinya, bidang teknik informatikanya, menggunakan masalah yang sudah ada jalan keluarnya sebenarnya, namun itu secara manual. Kita gunakan IT untuk membantu cara manual tersebut supaya bisa otomatis gitu. Kemudian berdasarkan tempat penelitiannya, nah penelitian itu bisa dilakukan dimanapun ya. Ada 3 aspek. Yang pertama ada penelitian lapangan atau field research. Jadi ini dilakukan di lapangan. Di lapangan bukan berarti di lapangan olahraga ya, tapi artinya di lapangan, langsung di lokasi yang diteliti gitu. Jadi bukan berarti lapangan itu di lapangan, bukan, tapi di lokasi yang kita teliti. Misalnya di sawah ya di sawah, di kebun ya di kebun, ya, di peternakan ya di peternakan, dan lain sebagainya. Intinya langsung terjun ke lokasi, langsung terjun ke TKP gitu. Kemudian yang kedua penelitian kepustakaan, library research. Ini bukan berarti juga penelitian dilakukan di perpustakaan, namun bisa saja di perpustakaan, tapi tidak melulu di perpustakaan. Penelitian kepustakaan ini adalah penelitian yang terkait dengan pustaka. Jadi buku-buku. Jadi intinya penelitian kepustakaan itu adalah meneliti beberapa buku, beberapa penerbit untuk ditemukan masalahnya dan ditemukan jalan keluarnya atau solusinya. Tuh. Kemudian yang ketiga penelitian laboratorium atau laboratory research. Nah, kalau penelitian laboratorium ini memang merujuk ke laboratorium pastinya. Jadi ini penelitian yang digunakan oleh para ilmuwan ataupun penggiat-penggiat kimia misalnya di laboratorium gitu. Kemudian yang berikutnya berdasarkan teknik yang digunakan. Jadi teknik penelitian secara garis besar itu terdapat 2 ya. Yang pertama adalah penelitian survei, yang kedua adalah penelitian percobaan. Jadi yang pertama adalah penelitian survei, yang kedua penelitian percobaan. Nah, penelitian survei ini adalah penelitian dengan tidak melakukan perubahan terhadap variabel-variabel yang diteliti. Jadi intinya langsung menyurvei saja. Jadi langsung melihat saja. Itu ya, tidak ada variabel yang diubah gitu. Kemudian jika penelitian percobaan, maka penelitian dengan melakukan perubahan terhadap variabel-variabel yang diteliti. Jadi ada nih, kalau di penelitian percobaan itu dicoba pakai ditambah ini, ditambah itu gitu untuk menemukan suatu masalah sehingga dicapai sebuah tujuan, mencari solusinya gitu ya. Oke, kemudian berdasarkan keilmiahannya. Berdasarkan keilmiahannya ya, penelitian ilmiah ini dalam pelaksanaannya menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Ciri-cirinya adalah yang pertama itu purposiveness ya, yaitu memiliki fokus atau tujuan yang jelas. Gitu. Jadi intinya tidak melebar kemana-mana. Jadi fokus pada tujuan yang jelas bahwa tujuannya itu. Jadi tidak membahas kemana-mana. Kemudian yang kedua rigor. Rigor itu adalah teliti dan memiliki dasar teori dan desain metodologi yang baik. Jadi sudah didesain metodologinya, metodenya, ya. Jadi pada keilmiahannya ini harus memiliki ciri rigor, ya.
teliti dan memiliki dasar teori dan desain metodologi yang baik. Kemudian testability atau prosedur pengujian hipotesis jelas atau dapat diuji hasilnya. Jadi testability, jadi tes bisa dites itu hasil hipotesisnya gitu. Kemudian replicability, namanya replicability ya, pengujian dapat diulang untuk kasus yang sama. Jadi ketika untuk kasus yang sama pengujiannya bisa diulang gitu, replicability. Kemudian objectivity ini berdasarkan atas fakta atau faktual, objektif ya, dari kata objektif. Jadi objektif berdasarkan fakta dan data itu. Kemudian generalizability, semakin luas ruang lingkup penggunaan hasil penelitian semakin berguna ya, sesuai dengan kemampuan dan waktu yang diharapkan, ada batasan masalah yang jelas. Jadi generalis ya, jadi semakin luas ruang lingkup penggunaan hasil penelitian maka semakin berguna. Jadi kalau sebuah penelitian itu bisa digunakan di banyak lingkup, itu maka akan semakin berguna gitu. Tentunya sesuai dengan kemampuan dan waktu ya, itu sesuai dengan kemampuan dan waktu penelitiannya. Kemudian diharapkan juga ada batasan masalah yang jelas ya, seperti merujuk ke purposive finish tadi yang poin 1, yaitu memiliki fokus dan tujuan yang jelas, jadi tidak kemana-mana, tetapi hasilnya bisa digunakan di banyak ruang lingkup gitu. Kemudian precision, yang nomor 7 precision, itu mendekati realitas atau terdapat ukuran confidence interval atas hasil yang didapat itu ya. Kemudian sistematis, yaitu dilaksanakan menurut pola tertentu, panduan dan aturan. Jadi sistematis, jelas ya, sistematis, tersistem gitu, dilaksanakan menurut pola tertentu. Jadi apa yang kita rencanakan itu dibuat, itu tersistematis. Kemudian yang 9 nyambung nih, terencana. Jadi dibuat jadwal penelitian atau kalendernya ya, jadwalnya, perencanaannya itu waktu. Jadi tidak mendadak, tidak terburu-buru, teratur ya, dan tidak terlalu lama gitu. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan. Nah, tujuan dari penelitian sendiri yang pertama ada 4 ya, ada 4. Yang pertama adalah explore, yang kedua verifikatif, yang ketiga development, yang keempat itu penelusuran karya ilmiah. Jadi tujuan yang pertama adalah eksploratif atau tujuan untuk menemukan sesuatu yang baru dalam bidang tertentu. Jadi ini mengeksplor gitu ya. Jadi tujuannya itu adalah untuk mengeksplor sesuatu yang baru di bidang tertentu. Gitu. Jadi eksploratif. Kemudian yang kedua itu adalah verifikatif ya, atau tujuan pengujian, yaitu adalah menguji kebenaran sesuatu dalam bidang yang sudah ada. Jadi misalkan pengujian yang sudah ada ini diverifikasi ya, verifikatif. Jadi diverifikasi, diuji kebenarannya. Oh, bahwa penelitian yang itu benar adanya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah developmental ya, tujuan pengembangan. Jadi tujuan penelitian ini adalah mengembangkan sesuatu dalam bidang yang telah ada. Jadi penelitiannya itu adalah ditujukan untuk mengembangkan sesuatu yang sudah ada supaya dikembangkan lagi, ditingkatkan lagi, dimodifikasi lagi gitu. Kemudian yang terakhir, tujuan penelitian itu sendiri adalah untuk penulisan karya ilmiah. Itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang penelitian. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya Riki Afrianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.